Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Bidan Okta. Ulun begawi di Puskesmas Banian. Salinan normal umumnya berjalan dengan lancar, namun tetap berisiko mengalami komplikasi yang perlu kita kenali. Apa saja komplikasinya akan Ulun bahas satu persatu. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis komplikasi persalinan normal, yaitu ada preeklamsi, ketuban pecah dini, lalu ada gawat janin, adanya his yang tidak kuat, dan ada persalinan yang tidak maju, distosia bahu, asfiksia, retensio plasenta, atonia uteri, robekan jalan lahir, dan yang terakhir adanya pendarahan postpartum. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya Ibu. Mari. Yang pertama yaitu preeklamsi. Preeklamsi di sini itu adalah komplikasi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, bengkak pada muka, kaki, dan tangan, serta bisa menyebabkan kejang pada proses persalinan ataupun pada masa kehamilan. Dan ini tuh berakibat pada kematian ibu dan janin. Gerakan janin dapat berkurang atau bahkan berhenti sama sekali, salah satunya apabila mengalami kondisi yang dikenal dengan sebutan ketuban pecah dini atau ketuban pecah lebih dahulu sebelum waktu melahirkan tiba. Ketuban pecah dini ini dapat meningkatkan risiko infeksi pada ibu dan bayi serta berpotensi menyebabkan gawat janin. Selanjutnya ada gawat janin, yang mana gawat janin ini ditandai dengan DJJ yang tidak normal atau denyut jantung bayi yang lebih lambat atau lebih cepat dari normalnya. Kondisi ini tuh membutuhkan penanganan segera oleh tenaga kesehatan. Yang keempat yaitu his tidak adekuat, membuat persalinan menjadi lama dan berisiko menimbulkan komplikasi yang lainnya. Nah, berikutnya ada partus lama atau kala satu memanjang, yang mana ini tuh terjadi ketika pembukaan jalan lahir berlangsung lebih lama dari batas normal ya ibu-ibu. Selanjutnya ada distosia bahu. Distosia bahu ini terjadi ketika bahunya si bayi tersangkut saat lahir sehingga menghambat proses persalinan. Kepalanya lahir tapi bahunya tidak lahir, dia menyangkut di pintu panggul seperti itu ya ibu-ibu. Selanjutnya ada asfiksia, yaitu kondisi bayi yang kekurangan oksigen saat lahir. Nah, ini tuh dapat menyebabkan kerusakan otak atau bahkan kematian bila tidak segera ditolong. Nah, makanya kenapa biasanya kami selalu meriksa denyut jantung bayi setengah jam sekali untuk kita mendeteksi dini apakah ada gawat janin atau tidak. Seperti itu ya ibu-ibu. Komplikasi selanjutnya ada retensio plasenta, yang ini tuh terjadi ketika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir. Kondisi ini itu jika tidak segera ditangani akan berisiko menyebabkan pendarahan hebat terhadap ibu hingga kematian ibu. Robekan jalan lahir, nah yang ini itu lebih sering terjadi saat persalinan dan bisa menyebabkan pendarahan bila tidak segera ditangani. Kenapa? Karena robekan jalan lahir itu ada beberapa derajat. Dari derajat 1, 2, 3, dan 4 yang boleh ditangani oleh bidan di puskesmas itu derajat 1 dan 2. Untuk derajat 3 dan 4 itu harus di rumah sakit dan harus ditangani segera oleh dokter spesialis. Kenapa? Jadi harus dapat penanganan segera karena berakibat pada pendarahan yang hebat hingga kematian ibu. Selanjutnya ada atonia uteri, yang mana ini tuh kondisi rahim yang tidak berkontraksi setelah melahirkan, yang merupakan penyebab utama pendarahan pasca persalinan. Apa penyebabnya? Bisa disebabkan oleh adanya robekan jalan lahir tadi ya ibu-ibu. Jadi kita harus memastikan bahwa robekan tersebut sudah dijahit dan tidak ada lagi pengeluaran darah yang aktif dari luka-luka lainnya. Komplikasi yang terakhir itu hemoragik postpartum. Ini itu pendarahan pasca persalinan yang merupakan komplikasi yang paling sering dan dapat membahayakan nyawa ibu bila tidak segera ditangani. Makanya kita harus segera melakukan penanganan awal pada ibu yang melahirkan dengan pendarahan untuk segera dirujuk ke rumah sakit jika memang tidak ada perbaikan selama di puskesmas seperti itu ya ibu-ibu. Nah, semua komplikasi yang didapat bisa segera ditangani bila ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, misalnya di puskesmas ataupun di rumah sakit.
Nah, dan juga ditolong oleh tenaga yang terlatih seperti bidan dan dokter. Jika kondisi tidak membaik, maka bidan akan segera merujuk ke rumah sakit jika persalinan ibu ada di puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, karena di rumah sakit memiliki alat-alat medis yang lebih lengkap dan obat-obatan yang lebih lengkap. Seperti itu ya ibu-ibu. Adapun manfaat persalinan di fasilitas kesehatan yaitu ditolong tenaga kesehatan terlatih seperti bidan dan dokter, deteksi dan penanganan cepat bila ada komplikasi, tersedia obat-obatan dan alat medis yang lengkap, perawatan pasca persalinan untuk ibu, serta bayi mendapatkan imunisasi awal untuk perlindungan kesehatan. Mari dukung ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan agar ibu sehat dan bayinya juga selamat. Bersama kita wujudkan persalinan aman di Puskesmas Banian.